Kita panasin lagi kali ya dengan komika yang sukanya main di pinggir jurang. Hati-hati tuh nanti masuk jurang beneran. Kita panggil Karyan. Oke, selamat sore customerku. Rame ya. Jadi pengen hidupin aplikasi saya ini. Siapa tahu dapat orderan gitu kan. Dan perkenalkan, nama saya Rian Orange. Saya ojol Thailand KW. Sawadihap. Long like hap chang lek teng neng hap noi. Itu artinya bang, saya deg-degan tampil di depan Pak Haji Anies Rashid Baswedan, SE MPP PhD. Hafal banget saya namanya bang, karena kemarin saya dapat orderan dari beliau, tapi beliau lupa ngasih bintang 5, kurang 5.000 juga uangnya. Karena bintang itu sangat penting buat kami para ojol. Mumpung Pak Anies belum datang ke sini dan ada kamera, saya berpesan Pak, bintang itu penting buat saya. Karena saya dikenal sebagai ojol yang selalu selamat mengantar penumpang sampai tujuan. Kalau Bapak tidak percaya, saya bisa antar Bapak sampai jadi presiden. Tapi order dulu Pak. Saya nggak bisa antar kalau belum order. Dan desakan saya ada 2. Yang pertama, saya minta kepada Pak Anies Baswedan buat nindak tegas kepada DPR yang suka tidur saat rapat. Dan DPR yang suka main judi online. Karena kemarin ada DPR RI katuan main judi online. Pas ditanya dia ngaku main dinner candy. Itu maksud saya bang. Dan desakan saya yang kedua, saya pengen kalau Pak Anies Baswedan jadi presiden, saya minta ojol-ojol dibuat jadi PNS Pak. Siapa tahu bisa kan, pengojek negeri sipil gitu. Kalaupun tidak bisa, saya minta disejahterakan aja Pak. Karena kita itu kalau ngojol sering banget dikejar sama opang. Tahu opang kan? Ojek Jepang. Bukan ya. Jujur jadi ojol itu susah banget. Karena sekarang orderan ojol itu bukan cuma nganterin makanan sama penumpang. Kemarin saya dapat orderan disuruh nangkep ular. Lillahi ta'ala. Disuruh nangkep ular saya. Masalahnya ojol ini tugasnya cuma nganterin makanan sama penumpang, bukan nganterin diri ke liang lahat. Ini ular beneran. Kalau ular tangga enak gitu, kita lempar dadu sembunyi tangan, injak kepalanya kita turun. Ular beneran, kita injak kepalanya kita juga turun ke liang lahat. Apalagi kalau saya dapat orderan dari orang yang lagi berlibur di Senggigi yang dari luar pulau, itu nggak asik banget karena permintaannya banyak banget gitu. Saya pernah dapat orderan ini, begitu nyampe restorannya, customernya chatting, Mas, saya mau nambah pesanan dong. Saya dalam hati, wih, lama banget dah lagi nunggunya ini. Tapi saya iyakan karena saya takut dapat bintang 1. Saya bilang, orderannya apa lagi mbak? Nasi 2, soto 2 mas. Oke. Gercep mas. Oke. Begitu saya masuk kasir, saya kasih tahu dong kasirnya, mbak, ini customer saya minta tambahan nasi 2, soto 2 sama gercep. Kasirnya bingung,
Lillahi ta'ala dia bingung. Kasirnya bilang sama saya, kita nggak ada menu gercep mas. Ada mbak, ini baca ini mbak. Akhirnya si kasir ini panggil bosnya. Bosnya keluar. Permisi mas, ada yang bisa dibantu? Ini bu, customer saya minta tambahan nasi 2, soto 2, sama gercep. Mungkin maksud mas geprek mungkin. Gercep mbak, bisa baca nggak? Terus ibunya bilang, coba ditelepon aja mas. Akhirnya saya telepon customernya. Mbak, maaf ini gercepnya habis mbak. Nggak apa-apa mas, anterin aja orderan apa yang ada. Akhirnya saya antar orderan itu. Begitu nyampe lokasi saya bilang sama mbaknya, bilang sama saya, masnya tahu gercep nggak? Nggak tahu, makanan dari mana itu mbak? Gercep itu gerak cepat mas. Sumpah malu saya. Saya langsung buang muka. Mbaknya langsung bilang, kenapa buang muka mas? Nggak apa-apa, biar muka saya diambil sama orang-orang yang suka bermuka dua. Terima kasih, saya Rian Oranje. Pinggir jurang ya, tapi masih kurang nggak? Kurang ya, masih kurang pinggir jurang. Kita tambahin lagi. Kak, siapa? Ada yang bisa tebak pasangannya Karian? Kak Cuya. Tepuk tangan yang meriah. Gokil Mataram, tepuk tangan buat kita semua. Gokil. Gak ada Pak Anies ya, masih di gor dia katanya teman-teman. Main futsal apa enggak tahu. Sabar apa. Padahal saya jujur teman-teman, saya nggak tahu Pak Anies datang ke Lombok. Sumpah saya nggak tahu. Tapi saya tahu kalau ada orang penting yang bakal ke Lombok. Karena kemarin, per malam kemarin, lampu jalan di Lombok hidup semua teman-teman. Hidup semua. Pasti ada orang penting nih gitu. Udah curiga saya. Dan mungkin banyak orang yang bilang, di Lombok tuh banyak begal ya. Enggak, kecelakaan kita. Dia mati lampu itu, bukan, jangan kalian fitnah begal. Nah saya sebenarnya pengen gitu stand up depan Pak Anies gitu. Karena saya tuh difitnah tadi kan, pilih gitu. Ini saya bro. Perkenalkan teman-teman sebelumnya, mungkin baru yang pertama nonton saya, perkenalkan nama saya Cuya teman-teman. Saya malu banget pakai opening itu sumpah. Ya saya tahu nama itu menjijikan teman-teman, tapi itu nama pemberian dari pacar saya. Sumpah jijik betul memang. Tapi syukur pacar saya datang pada sore hari ini, tepuk tangan buat pacar saya lah. Hah? Mana sih? Oh bukan. Nah. Kirain kalau live di TV boleh milih. Enggak ya? Sorry. Dan nggak enak, bener nggak enak ternyata dipanggil Cuya ini, apalagi dipanggil sama teman-teman cowok. Kalau penggalannya yang dipilih masih asik, oke, yang kayak cuy atau iya masih oke. Ini dipanggilnya Cuya. Ih. Tapi lama-lama saya pakai nama ini jadi nama panggung teman-teman, karena ternyata enak dicium cowok. Aduh. Saya bukan malu sama nama asli saya. Nama asli saya sebenarnya bagus banget kok teman-teman. Nama asli saya tuh Komang Surya Putra Darmawan. Itu artinya anak laki-laki ketiga yang lahir pada saat matahari terbit dan diharapkan menjadi orang yang dermawan. Kata mama saya gitu. Saya tahu nama adalah doa teman-teman. Tapi mama saya dia doain anaknya dermawan. Tapi keluarga kita miskin, gimana? Ayo coba itu. Dermawan miskin gimana itu? Masa menolong nenek-nenek menyeberang aja sih? Susah gitu. Harusnya dia doain saya langsung kaya aja udah. Dia ganti nama saya gitu. Jadiin kayak Komang Surya Putra Koruptor. Kaya saya tuh. Kaya pasti. Tapi mama saya nggak mau dia. Dia bilang mending miskin daripada nyusahin negara. Batuk terus ya, padahal di sini nggak ada polusi teman-teman. Kalau ada Pak Anies kena tuh. Dan saya ngomongin politik ya, ngomongin pilpres ini. Pak Anies nih sering banget diserang sama buzzer-buzzer lawan gitu. Sering banget gitu, dia diserang karena
Katanya Pak Anies nggak tepat janji, nggak tepat janji. Kan gitu sering gitu ya. Dan menurut saya teman-teman, politikus dimanapun, di Indonesia khususnya ya, pasti tepat janji teman-teman. Pasti tepat janji. Tapi janji yang untuk rakyat itu biasanya nanti belakangan ditepatinnya. Karena mereka harus tepatin janji dulu. Yang udah dijanjiin jadi gubernur, yang udah dijanjiin jadi menteri, udah jadi bupati. Apalagi kalau yang minta itu udah anak sama menantu. Aduh. Itu dulu. Ya ampun. Dan saya nggak minta janji yang apa-apa gitu ke Pak Anies. Udah nggak muluk-muluk saya. Yang dekat-dekat aja udah. Mungkin kalau Pak Anies nonton ya, minta tolong Pak Anies. Kalau Pak Anies terpilih jadi Presiden RI, minta tolong ini benerin jalan dekat rumah saya itu Pak. Iya asli di Karanggenteng itu, tahu kalian kan? Terong Tawah itu Pak, tolong. Iya asli dia berlubang jalan itu teman-teman. Iya, bukan sekedar berlubang yang kita lewat jalan tak helm kita gini, bukan cuman itu. Yang dalam banget kalau kita diemin ini mungkin jadi sumur. Iya. Nggak kebayang tuh jadi sumur, orang lewat terus masuk hilang. Hilang kayak pejuang HAM, hilang. Nggak mau. Makanya tolonglah gitu, benerin Pak Anies tolong. Dan saya pesan terakhir nih untuk semua capres, untuk semua caleg gitu. Kalau kalian nggak bisa benerin cuman sekedar jalan berlubang, nggak usahlah susah-susah suruh rakyat untuk lubangin foto kalian 14 Februari besok ya. Sekian saya Cuya, terima kasih teman-teman.